Sekilas pandang pada peta pengaruh Rusia di Afrika menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Meskipun terlibat dalam perang dengan Ukraina dan perang proksi dengan Barat, Rusia berhasil memperluas pengaruhnya di seluruh benua Afrika yang luas sambil secara bersamaan menyingkirkan pengaruh Eropa dan Amerika. Selain itu, bahkan di Afrika, bentrokan langsung antara Ukraina dan Rusia sedang terjadi. Meskipun deskripsi ini cukup sugestif, deskripsi ini seperti biasa dalam hal-hal seperti ini tidak lengkap. Memang benar bahwa Korps Afrika Rusia memberi mereka manfaat nyata, namun penilaian dan posisinya di Afrika jauh lebih kompleks, sementara jatuhnya rezim Bashar al-Assad baru-baru ini dapat menjadi preseden berbahaya bagi Moskow. Bagaimana Kremlin membangun pengaruhnya di Afrika? Apa yang dicarinya di Afrika? Mari kita bahas ini. Selamat datang di 20th Report. Pada pertengahan Januari, Presiden Republik Afrika Tengah, Faustin Archange Touadera, terbang ke Moskow. Selama percakapannya dengan Presiden Putin, ia menyampaikan rasa terima kasih atas nama seluruh bangsanya atas bantuan yang diberikan Rusia kepada tanah airnya dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan Anda yang berkelanjutan tidak hanya membantu memulihkan stabilitas di negara kami, tetapi juga memungkinkan kami untuk mengamankan posisi yang kuat di antara negara-negara berdaulat. Kami akan terus bekerja sama untuk memperkuat keamanan dan perbatasan negara. Pernyataan Touadera lebih dari sekedar basa-basi diplomatik. Meski berbicara atas nama seluruh bangsa mungkin berlebihan, Touadera memang berutang posisi dan kekuasaannya kepada Federasi Rusia. Ketika unit pertama grup Wagner muncul di negara itu pada tahun 2018, pasukan pemerintah hampir secara eksklusif menguasai ibu kota republik itu, Bangui. Selama 6 tahun, dengan bantuan tentara bayaran Rusia dan pasokan senjata dari Rusia, mereka memperluas kendali mereka ke sebagian besar negara itu. Meski mereka masih jauh dari meredam pemberontakan bersenjata yang memecah belah Republik Afrika Tengah, tidak diragukan lagi bahwa ancaman langsung terhadap kekuasaan Touadera telah dihindari dengan bantuan Moskow. Sementara itu, Presiden Touadera hanyalah salah satu dari banyak sekutu Kremlin di Afrika. Terisolasi dan dikenai sanksi oleh Barat, Rusia berupaya membangun blok negara-negara sahabat di belahan bumi selatan. Untuk mencari sekutu di Afrika dan Timur Tengah, Kremlin menawarkan apa yang dapat digambarkan sebagai bertahan hidup demi sumber daya. Menariknya, hal ini sesuai dengan pendekatan Trump baru-baru ini terhadap Ukraina yang bertujuan untuk memberikan bantuan sebagai imbalan atas akses ke bahan baku Ukraina. Namun, kembali ke Afrika. Bagi para pemimpin yang menghadapi tantangan internal atau internasional, kurangnya pengakuan internasional, sanksi, oposisi bersenjata, atau perang saudara, Kremlin menawarkan bantuan untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagai gantinya, ia mendapat keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam, emas, minyak, berlian, atau bahkan penebangan kayu, sambil menggunakan wilayah negara itu untuk tujuan politiknya. Model ini pertama kali diuji di Suriah. Pada bulan September 2015, Rusia meluncurkan intervensi untuk membantu Presiden Bashar al-Assad mengalahkan oposisi bersenjata. Meskipun rencana ini tidak sepenuhnya berhasil, terutama karena keterlibatan kekuatan lain, Turki dan Amerika Serikat, kehadiran Rusia memungkinkan Assad mempertahankan kekuasaan selama 1 dekade lagi. Namun dalam geopolitik tidak ada yang datang gratis. Sebagai imbalan atas bantuannya kepada Assad, Rusia menerima bagian dari keuntungan ekstraksi minyak dan pijakan proyeksi kekuatan melalui pangkalan militer di negara tersebut. Fasilitas pelabuhan di Tartus dan lapangan terbang di Khmeimim memungkinkan proyeksi kekuatan di wilayah Timur Tengah dan Mediterania. Suriah tentu saja tidak berada di Afrika, tetapi contoh ini layak disebutkan karena 2 alasan.
Pertama, negara tersebut berfungsi sebagai pangkalan logistik untuk ekspansi Rusia lebih jauh ke Afrika. Kedua, tawaran yang ditujukan kepada para pemimpin Afrika serupa dengan tawaran yang diterima Presiden Assad. Sebagai imbalan atas persentase tertentu dari ekspor sumber daya alam negara itu, Rusia menjamin paket kelangsungan hidup rezim, layanan komprehensif yang mencakup perlindungan politik, bantuan militer, dan bahkan operasi propaganda dan disinformasi. Penting untuk diingat bahwa ekspansi Rusia di Afrika dimulai jauh sebelum perang skala penuh di Ukraina. Grup Wagner yang terkenal pertama kali muncul di benua itu pada tahun 2017. Pada pertengahan Desember tahun itu, muncul rekaman yang menunjukkan personel Wagner melatih angkatan bersenjata Sudan. Tentara bayaran Rusia juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam perang dengan Sudan Selatan dan melindungi tambang emas, uranium, dan berlian dengan mengambil persentase keuntungan ekstraksi sebagai pembayaran. Sebagian dari pembayaran untuk layanan ini juga merupakan kesepakatan yang mengizinkan Angkatan Laut Rusia untuk menggunakan pelabuhan Sudan dan berpotensi membangun pangkalan Angkatan Laut di negara tersebut. Hal ini memberi Rusia akses ke Laut Merah dan selanjutnya ke Samudra Hindia. Kehadiran kapal-kapal Rusia di wilayah ini juga akan memungkinkan kontrol atas pintu keluar selatan dari Terusan Suez dan Selat Bab al-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden, titik-titik penting di salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia. Pada tahun 2018, agen Wagner muncul di dua negara Afrika lainnya. Di Libya, mereka memberikan pelatihan tentang sistem persenjataan Rusia kepada tentara Marsekal Khalifah Haftar dan melindungi ladang minyak, dengan Rusia mengambil bagian dari keuntungan. Model yang sama diulang di Republik Afrika Tengah, di mana tentara bayaran menyelamatkan pemerintahan Presiden Touadera dari keruntuhan. Saat ini, mereka memberikan pelatihan bagi pasukan pemerintah, perlindungan pribadi bagi presiden, dan dukungan dalam operasi militer melawan kelompok gerilya yang aktif. Sebagai gantinya, mereka mendapat keuntungan dari penambangan emas dan ekspor kayu. Petualangan Afrika Wagner Group tidak berakhir di sana, dengan Mali menjadi negara berikutnya yang menerima dukungan militer Rusia. Pada Mei 2021, kudeta membawa Jenderal Assimi Goïta ke tampuk kekuasaan, namun posisinya genting. Mali menghadapi banyak kelompok oposisi bersenjata, termasuk ISIS dan cabang Al-Qaeda setempat, sementara wilayah Azawad Utara yang dihuni oleh suku Tuareg telah dikuasai oleh kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan sejak 2012. Di lingkungan ini, tentara bayaran Rusia tidak hanya melatih angkatan bersenjata lokal, tetapi juga berpartisipasi dalam operasi militer melawan sejumlah kalangan dan suku Tuareg. Pada November 2023, mereka mendukung tentara Mali dalam serangan terhadap Azawad dan penangkapan Kidal, salah satu kota utama di wilayah tersebut. Pembayarannya, seperti di tempat lain, adalah keuntungan dari ekstraksi sumber daya, terutama emas. Orang mungkin bertanya, mengapa Rusia memilih menggunakan perusahaan militer swasta untuk pasukan ekspedisi mereka daripada tentara reguler? Ada beberapa alasan. Pertama, Rusia sering mendukung para pemimpin atau faksi perang saudara yang tidak diakui secara internasional sebagai otoritas yang sah. Ini terjadi di Libya, di mana tentara bayaran Rusia bergabung dengan pasukan Marsekal Khalifah Haftar, atau di Sudan, di mana mereka mendukung Mohamed Dagalo dan pasukan dukungan cepat pemberontaknya. Status tidak resmi Wagner Group memungkinkan Kremlin untuk menyangkal hubungan apapun dengan organisasi tersebut. Kedua, korban yang diderita oleh personel Wagner tidak membebani pemerintah Rusia. Mereka bukanlah tentara Rusia yang dikirim berperang oleh Kremlin, tetapi tentara bayaran yang berjuang demi uang. Dan ketiga, Rusia tidak dibebani oleh pelanggaran hukum internasional atau pelanggaran langsung yang dilakukan oleh Wagner Group. Operasi Rusia di Afrika berjalan dengan baik dan membawa hasil yang diharapkan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022 memperlambat ekspansi Rusia di Afrika, meskipun tidak sepenuhnya.
Ketika setelah beberapa minggu pertama menjadi jelas bahwa rencana untuk merebut Kyiv dengan cepat dan mengakhiri perang telah gagal dan pasukan yang dikumpulkan tidak cukup untuk mengalahkan tentara Ukraina, Kremlin mulai dengan panik mencari cadangan, termasuk unit ekspedisinya. Pada bulan Maret, ribuan tentara bayaran grup Wagner dipindahkan dari Afrika ke Donbas, tempat mereka menghabiskan lebih dari setahun hingga penangkapan Bakhmut pada Mei 2023. Hanya kontingen kecil yang tersisa di Mali dan Republik Afrika Tengah yang secara signifikan membatasi aktivitas mereka. Namun, rencana untuk memperluas lingkup pengaruh di Afrika tidak ditinggalkan. Sebaliknya, tampaknya perang di Ukraina mempercepat proses ini dan menyebabkan semua kepura-puraan itu berakhir dengan tentara bayaran digantikan oleh unit militer Rusia reguler. Pemberontakan dan pawai Prigozhin di Moskow pada Juni 2023 dengan gamblang menunjukkan bahwa meskipun organisasi paramiliter informal dan sangat otonom seperti Wagner Group merupakan alat yang berguna bagi kebijakan internasional, mereka dapat dengan mudah lepas dari kendali. Selain itu, sejak invasi Ukraina, konfrontasi dengan Barat memasuki fase baru yang lebih terbuka dan persaingan untuk mendapatkan pengaruh di Afrika dapat dilakukan di bawah panji sendiri. Menyembunyikan korban di Afrika dengan berpura-pura bahwa tentara bayaran yang tidak berafiliasi sedang sekarat daripada tentara Rusia juga menjadi sia-sia. Dibandingkan dengan perang di Ukraina, kerugian ini tidak terlihat oleh masyarakat Rusia. Dengan demikian, pada akhir tahun 2023, pembentukan unit ekspedisi baru di bawah Kementerian Pertahanan dimulai, Korps Afrika. Unit ini akan terdiri dari mantan anggota grup Wagner dan prajurit berpengalaman dari unit tentara elit Rusia dan menggantikan organisasi Prigozhin yang saat itu telah meninggal dalam kontrak-kontraknya di Afrika. Awalnya, Korps mengambil alih operasi di Libya dan Suriah. Grup Wagner yang saat itu dikendalikan oleh putra Yevgeny Prigozhin, Pavel, ditinggalkan dengan Mali dan Republik Afrika Tengah sebagai wilayah tanggung jawabnya, dua negara tempat ia telah membangun akar yang dalam. Kudeta di negara-negara Afrika berikutnya dan penarikan misi militer Barat memungkinkan Kremlin untuk memperluas kehadirannya di benua itu. Pada September 2022, kudeta militer terjadi di Burkina Faso yang mengakibatkan Kapten Ibrahim Traoré mengambil alih kekuasaan. Salah satu keputusan pertamanya adalah perubahan kebijakan internasional dari posisi pro-Barat menjadi pro-Rusia. Pada Februari 2023, atas permintaan Presiden baru, kontingen Prancis yang sebelumnya mendukung pemerintah dalam memerangi kelompok teroris meninggalkan negara itu. Kurang dari setahun kemudian, tempatnya diambil alih oleh Korps Afrika Rusia pada Januari 2024. Tentara Rusia pertama muncul di Burkina Faso. Skenario yang hampir sama terjadi di Niger. Pada Juni 2023, Presiden negara itu Mohamed Bazoum digulingkan oleh Komandan Pengawal Istananya, Jenderal Abdurrahmane Tchiani. Pemimpin baru itu segera menuntut penarikan tentara AS dari negara itu. Dan pada April 2024, orang-orang Rusia dari Korps Afrika pindah ke bekas pangkalan Amerika di Niamey. Pada bulan Agustus, media lokal melaporkan bahwa instruktur Rusia muncul di Ghana Ekuatorial, di mana seperti yang diduga mereka akan mengawasi suksesi kekuasaan dari presiden saat ini kepada putranya. Namun, kekuatan kasar dalam bentuk tentara bayaran Rusia hanyalah satu sisi mata uang. Kremlin juga menawarkan bantuan yang lebih halus kepada sekutu-sekutunya di Afrika. Pada tahun 2021, yang pertama dari apa yang disebut Rumah Rusia dibuka di Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah. Sejak saat itu, fasilitas serupa telah muncul di banyak negara lain. Rumah Rusia telah dibuka di Mali, Burkina Faso, Niger, Ghana Ekuatorial, Chad, Tanzania, Zambia, Sierra Leone, Mesir, dan Afrika Selatan. Lebih banyak lagi yang direncanakan di Tunisia, Angola, Aljazair, Ghana, dan Somalia. Secara resmi, rumah-rumah Rusia dimaksudkan untuk mempromosikan budaya, bahasa, dan persahabatan Rusia-Afrika.
Namun kegiatan budaya dan pendidikan hanyalah sebagian kecil dari operasi mereka. Misi mereka yang sebenarnya adalah melakukan operasi pengaruh. Bukan kebetulan bahwa rumah-rumah Rusia pertama dipimpin oleh Dmitry Sitij, rekan dekat Yevgeny Prigozhin yang memulai karirnya di badan riset internet yang terkenal yang lebih dikenal sebagai Troll dari Olgino. Menurut Pusat Studi Strategis Afrika, Rusia adalah penyebar utama disinformasi di Afrika yang bertanggung jawab atas sekitar 40% dari semua kampanye disinformasi di benua itu. Dalam operasi pengaruhnya, Kremlin mengobarkan sentimen anti-Barat, mempromosikan perannya sebagai kekuatan anti-kolonial, dan mengadvokasi para pemimpin negara-negara sekutu. Selain bot dan troll yang menyebarkan narasi pro-Rusia di media sosial, jurnalis lokal, influencer, dan bahkan seluruh ruang redaksi yang disponsori oleh Kremlin direkrut untuk kampanye ini. Awalnya, operasi pengaruh ditangani oleh entitas yang terkait dengan Yevgeny Prigozhin dan kerajaan bisnisnya. Setelah kematiannya, jaringan ini dinasionalisasi dan diambil oleh Rosotrudny Chesvo, sebuah badan negara di bawah Kementerian Luar Negeri, dan oleh apa yang disebut Inisiatif Afrika, Sayap Propaganda Korps Afrika. Aktivitas jaringan propaganda tersebut tidak berkurang sama sekali. Mengingat skala keterlibatan Rusia di Afrika yang berjarak ribuan kilometer dari Federasi Rusia, muncul pertanyaan, mengapa Rusia begitu terlibat di Afrika? Mengapa saat terlibat dalam perang berdarah dan berkepanjangan di Ukraina, Rusia menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk mempertahankan rezim di belahan dunia yang begitu jauh? Alasan pertama jelas, sumber daya. Rusia sendiri merupakan penghasil sumber daya yang signifikan, tetapi secara umum tidak memanfaatkan potensi ini secara efektif, terutama terkait sumber daya non-energi. Akan tetapi, Rusia merupakan penghasil kekacauan dan kekuatan militer yang efektif, terutama di wilayah-wilayah yang belum berkembang. Oleh karena itu, lebih mudah bagi Kremlin untuk memperoleh pengaruh ekonomi dan strategis melalui kekuatan militer daripada melalui tindakan-tindakan lain yang kurang agresif. Dalam laporan yang baru-baru ini diterbitkan tentang aktivitas Wagner Group di Republik Afrika Tengah, salah satu anggota Wagner menyatakannya seperti ini. Ada deposit berlian dan emas yang sangat besar di sini. Dan berapa banyak rudal HIMARS yang bisa Anda dapatkan untuk 1 kilogram emas? Jadi, kami juga membela tanah air kami di sini. Permainan ini tentang siapa yang akan mendapat keuntungan dari sumber daya Afrika. Rusia atau Barat? Emas, berlian, kayu, logam, tanah jarang, Afrika mengandung sumber daya alam yang sangat besar dan masih belum dieksploitasi. Dan Rusia, dengan cara yang sederhana namun brutal, ingin mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Namun, sumber daya bukanlah segalanya. Meskipun Rusia tidak diragukan lagi memperoleh keuntungan finansial dari eksploitasi tersebut, sumber daya tersebut bukanlah sumber daya yang dapat secara signifikan mengimbangi biaya perang dan sanksi. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa pada tahun 2022-2023, Rusia dapat memperoleh $2,5 miliar dari eksploitasi emas Afrika. Ini adalah jumlah yang mengesankan hingga kita membandingkannya dengan biaya perang Rusia di Ukraina yang menurut berbagai perkiraan mencapai beberapa ratus juta dolar setiap hari. Dengan demikian, keuntungan 2 tahun dari penambangan emas di Afrika akan menutupi biaya Moskow hanya untuk 1 atau 2 minggu pertempuran di Ukraina. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Afrika merupakan pasar yang semakin menonjol bagi barang-barang Rusia. Dibebani oleh sanksi Barat, Rusia mencari mitra dagang baru dan menemukannya di belahan bumi selatan. November lalu, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengumumkan bahwa volume perdagangan antara Rusia dan negara-negara Afrika mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, $24,5 miliar. Apa yang dijual Moskow? Anda dapat menebaknya, senjata. Rusia adalah eksportir senjata terbesar ke Afrika. Afrika juga merupakan salah satu kawasan demografi yang paling pesat perkembangannya di dunia. Bahkan lebih dari itu, salah satu dari sedikit kawasan yang pertumbuhan penduduk alaminya tetap positif.
Afrika adalah rumah bagi 1,5 miliar orang, 1/6 dari populasi dunia. Bagi masyarakat Rusia yang menua, Afrika merupakan sumber tenaga kerja dan bahkan merekrut semakin banyak tentara dari negara-negara yang jauh seperti Somalia atau Sierra Leone muncul di jajaran tentara Rusia di Ukraina. Selain manfaat ekonomi yang nyata, benua ini juga penting bagi Kremlin karena alasan politik. Afrika adalah blok negara terbesar di Majelis Umum PBB, menguasai 54 dari 193 suara, 28%. Kehadiran di benua ini, terutama di Libya, juga memungkinkan kendali atas rute migrasi melintasi Mediterania, sehingga memberikan tekanan pada Eropa. Hal ini juga memungkinkan proyeksi kekuatan ke beberapa wilayah paling strategis di dunia, rute perdagangan di Samudra Hindia dan Atlantik. Dengan kata lain, keuntungan ekonomi hanyalah sebagian kecil dari potensi keuntungan. Afrika sebagai benua dengan organisasi internal yang lemah merupakan wilayah yang ideal untuk memperluas pengaruh melalui produk ekspor utama Rusia, kekuatan militer. Bentuk pembayaran akan selalu ditemukan, baik ekonomi, politik, strategis, atau bahkan dihitung dalam sumber daya manusia. Dan ini memastikan Kremlin tidak akan meninggalkan jalur yang dipilihnya. Barat kalah dalam putaran pertama persaingan memperebutkan Afrika. Pemerintah pro-Barat tumbang di banyak negara kawasan, digantikan oleh para pemimpin yang mendukung Kremlin. Kontingen Prancis dan Amerika dipaksa meninggalkan pangkalan mereka di Niger, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Chad. Pemerintah Senegal dan Pantai Gading juga menuntut penarikan pasukan Barat. Sementara itu, wilayah negara yang menampung unit Korps Afrika Rusia membentang hampir dari pantai Atlantik melalui tepi selatan Sahara hingga Laut Mediterania di utara. Jaringan fasilitas propaganda Rusia semakin menyelimuti seluruh benua. Model bantuan yang didasarkan pada penggabungan dukungan militer, operasi propaganda disinformasi, dan pertukaran perdagangan tampaknya berhasil dalam waktu lama, membuatnya menarik bagi para pemimpin Afrika yang karena berbagai alasan tidak dapat mengandalkan bantuan Barat atau tidak menginginkannya. Memang, peta keberadaan Rusia di Afrika tampak mengesankan. Masalahnya adalah seperti biasa, propaganda keberhasilan mulai goyah ketika kita melihat lebih dalam. Terutama peristiwa beberapa bulan terakhir telah sangat merusak kredibilitas Kremlin sebagai sekutu yang mampu menjamin keamanan. Korps Afrika yang menurut pengumuman ambisius seharusnya mengerahkan kontingen berkekuatan 40.000 orang yang mampu beroperasi di seluruh dunia, sejauh ini belum mampu mengirim lebih dari beberapa ratus orang ke Afrika. Sementara unitnya di Libya mungkin berjumlah hingga 1.800 tentara, jumlah ini dicapai dengan menggabungkan anggota grup Wagner yang sebelumnya ada ke dalam korps. Di negara-negara tempat Korps Afrika membangun kehadirannya dari awal, jumlahnya jauh lebih sederhana. Sekitar 100 tentara Rusia di Niger, 300 di Burkina Faso, dan 200 di Ghana Ekuatorial. Ingat, negara-negara ini masing-masing memiliki populasi 27, 23, dan 2 juta. Bala bantuan yang dilatih di Rusia yang ditujukan untuk Afrika digunakan untuk menambal lubang di garis depan Ukraina. Pertama di wilayah Kharkiv, dan setelah serangan angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk, juga di wilayah Rusia. Hal ini dengan jelas menunjukkan kepada sekutu Kremlin di mana prioritasnya berada dan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menarik diri dari Afrika jika perlu untuk menyelamatkan situasi di perbatasannya. Selain itu, tidak satupun negara tempat pasukan Rusia berada berhasil memastikan kemenangan penuh bagi pihak yang mereka dukung. Libya masih terbagi antara dua faksi, dan Republik Afrika Tengah menghadapi banyak kelompok pemberontak. Di Sudan, Kremlin mendukung pihak yang salah 2 kali. Pertama, Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan pada tahun 2019 dan setelah pecahnya perang saudara pada tahun 2023. Pasukan dukungan cepat pemberontak yang saat ini dalam posisi bertahan. Akibatnya,
Kremlin sekarang harus berupaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari pihak berwenang di Khartoum agar pembangunan pelabuhan Angkatan Laut di Laut Merah dapat diizinkan. Di Mali, setelah keberhasilan awal merebut Kidal, mereka gagal memperluas kendali pemerintah atas Azawad dan upaya untuk melakukannya berakhir dengan salah satu kekalahan terbesar grup Wagner dalam sejarahnya. Juli lalu, grup Wagner dan tentara Mali melakukan serangkaian serangan di wilayah yang dikuasai oleh suku Tuareg. Selama serangan terakhir ini, pasukan pemberontak yang bersekutu dengan Al-Qaeda setempat menghancurkan total kolom pemerintah dalam pertempuran 3 hari, atau lebih tepatnya serangkaian penyergapan dan pengejaran di dekat Tinzouatine. Semua peserta ekspedisi ini tewas, kecuali 2 anggota Wagner dan beberapa tentara Mali yang ditawan. Lebih dari selusin kendaraan direbut dan 2 helikopter ditembak jatuh. Kerugian ini tidak sebanding dengan kerugian yang diderita tentara Rusia setiap hari di Ukraina, tetapi kekalahan ini syarat dengan konsekuensi karena alasan lain. Rekaman dari medan perang yang kemudian beredar di seluruh dunia yang memperlihatkan pemberontak yang menang di antara puluhan mayat dan kendaraan yang terbakar meruntuhkan mitos tentara bayaran Rusia sebagai mesin tempur yang sangat efisien yang mampu membalikkan keadaan konflik lokal demi satu pihak. Ternyata gerilyawan gurun yang sering disebut gembala oleh Rusia sendiri dapat mengalahkan anggota Wagner yang terkenal, penakluk negara Islam, penculik Soledar dan Bakhmut. Unit dengan kesiapan tempur tertinggi di dunia, seperti yang mereka suka sebut sendiri. Oleh karena itu, ketika kualitas dan kuantitas kehadiran Rusia di Afrika dipertanyakan, para panglima perang Afrika yang mencari bantuan di Moskow mengalami semakin banyak malam tanpa tidur. Bertanya-tanya apakah bantuan tersebut yang menghabiskan jutaan dolar benar-benar merupakan jaminan untuk mempertahankan posisi mereka di puncak. Selain itu, kekalahan Tinzouatine tidak seberapa dibandingkan dengan peristiwa Desember di Suriah. Setelah serangan kilat oleh pemberontak, rezim Presiden Assad runtuh seperti rumah kartu dan kehadiran tentara, angkatan udara, dan armada Rusia di negara itu, sumber daya yang jauh melebihi yang ditempatkan di Afrika, tidak membantu apapun. Setelah upaya awal yang gagal untuk menghentikan serangan, Rusia meninggalkan sekutu lamanya, menarik pasukannya dari Suriah, dan bahkan memulai negosiasi dengan otoritas baru di Damaskus. Kepercayaan sekutu Afrika terhadap Rusia tidak diragukan lagi telah terguncang parah. Ternyata pengaturan bertahan hidup demi sumber daya hanya berhasil selama segala sesuatunya berjalan lancar. Nasib Presiden Assad menjadi kenangan yang nyata dalam menghadapi masalah besar. Jaminan keamanan yang seharusnya diberikan oleh kehadiran pasukan Rusia di wilayah suatu negara sama sekali tidak berarti apa-apa. Beberapa pemimpin Afrika yang menjadi tuan rumah bagi pasukan militer Rusia mulai mencari pelindung baru dan beralih ke Turki atau Cina. Namun, jatuhnya rezim Assad tidak hanya menimbulkan kerugian reputasi, tetapi juga menimbulkan masalah bagi pasukan Rusia di Afrika. Hingga saat ini, Suriah berfungsi sebagai pusat logistik yang memasok kontingen Afrika. Pesawat angkut militer tidak dapat terbang langsung dari Rusia ke negara-negara Afrika Sub-Sahara. Hingga saat ini, pasokan dikirimkan dengan singgah di Suriah. Setelah HTS mengambil alih kekuasaan, pangkalan udara di Hmeimim yang digunakan untuk tujuan ini tetap berada di tangan Rusia, tetapi hampir sepenuhnya menghentikan operasi sambil menunggu kemungkinan pengaturan dengan pemerintah baru, dan sebagian besar peralatan telah dievakuasi. Hal ini sangat menghambat pasokan kontingen Afrika. Sementara Rusia berusaha mengganti kerugian ini dengan pangkalan serupa di Libya, negara itu tidak dapat menjalankan peran yang sama seperti Suriah. Negara itu jauh dari Rusia dan tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Selain itu, Libya masih terperosok dalam krisis dan terbagi antara faksi-faksi yang bersaing, dan Marsekal Haftar dapat sewaktu-waktu mengalami nasib yang sama seperti Presiden Assad. Perebutan Afrika antara Barat dan Rusia terus berlanjut. Baik Prancis maupun Amerika Serikat tidak berniat menyerahkan wilayah di benua itu dengan mudah,
dan mereka telah memindahkan pangkalan mereka ke negara-negara blok pro-barat yang berpusat di sekitar Nigeria. Bahkan Ukraina, yang menghadapi konflik yang melelahkan di wilayahnya sendiri, memahami pentingnya Afrika dan mengirim pasukan khususnya kemanapun ia dapat menggagalkan rencana ekspansi Rusia. Tentara Ukraina dari unit intelijen militer memburu anggota Wagner di Sudan, memberikan bantuan kepada suku Tuareg dari Azawad, dan menurut beberapa sumber juga melatih pemberontak Suriah yang menggulingkan Presiden Assad. Persaingan ini makin memanas, dan ketidakstabilan yang terus berlanjut di kawasan ini, seperti konflik yang meningkat antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo, berarti hal ini dapat menyebar ke wilayah yang semakin luas di benua ini. Bukan hanya masa depan Afrika, tetapi juga hasil konfrontasi Rusia dengan Barat mungkin bergantung pada hasilnya.